Hai, selamat datang di AXV Official. Hehe, kali ini kita akan bahas cara membuat kandang kalajengking. Kalajengking yang kita gunakan adalah Asian Forest Scorpion. Dia jenis tropis yang cocok untuk pemula. Gak pakai lama, kita jalankan tutorialnya. Jangan subscribe, nanti ketagihan. Peralatan yang akan kita gunakan untuk membangun kandang kalajengking kita pertama adalah kandangnya, tentunya memakai kotak plastik Ultrapack. Ultrapack ini bagus ya, kuat, tebal dan murah. Kita pakai ukuran 3500 mili. Harganya kurang lebih 10.000 saja. Lalu berikutnya kita akan memakai kokopit yang akan digunakan sebagai alas kalajengking. Kokopit ini adalah sabut kelapa yang dihaluskan, yang berfungsi untuk menyimpan kelembapan. Lalu kemudian kita juga akan menggunakan tutup galon. Untuk apa ini? Untuk tempat minumnya. Nanti kita akan kasih tahu lagi gimana settingnya. Dan kemudian kita juga menggunakan batu. Ya, buat apa batu? Nanti kita akan jelaskan lagi untuk apa ini batu. Apa fungsinya kira-kira ya? Ataukah hanya untuk dekorasi? Dan kemudian kita juga memiliki semprotan air. Ya, aku semprot kamu dulu ya, dasar nakal. Fungsinya untuk menjaga kelembapan kalajengking kita. Nantinya kita akan gunakan kembali untuk setting lebih bagus lagi. Dan kemudian kita juga menggunakan solder. Nah, solder ini digunakan untuk melubangi wadah Ultrapack tadi, sehingga kita bisa membuat ventilasi untuk udara di kandang kalajengking kita. Langkah pertama adalah kita menyiapkan soldernya dahulu. Jangan lupa untuk menancapkannya ke listrik ya. Kita diamkan dulu sampai kurang lebih 1 menit agar soldernya cukup panas. Oke, sudah 1 menit. Sekarang kita siap untuk melubangi wadah Ultrapack kita. Saya akan mulai melubanginya dari samping ya. Kalau saya lebih suka lubang dari samping. Jadi terserah kamu mau melubangi dari samping atau dari atas. Yang penting ventilasinya cukup. Lubangnya sekian ya kira-kira, jangan terlalu besar juga. Yang penting banyak. Biasanya saya akan buat lubangnya 12-20 lubang untuk memastikan kandang di dalam tidak terlalu panas. Dengan ventilasi yang banyak, maka sirkulasi udara di dalam akan lebih bagus dan hewannya tidak kepanasan. Ventilasi siap, sekarang kita siap untuk memasukkan substratnya. Siapkan kokopit yang sudah kita sediakan tadi. Siapkan wadah khusus, jadi kita tidak langsung memasukkan ke dalam wadah tadi. Kita aduk dulu kokopitnya. Kita perlu mengaduk kokopitnya dengan air. Supaya apa? Supaya kelembapannya cukup, tidak terlalu kering juga tidak terlalu becek. Dan ada keuntungannya jika kamu mengaduknya di tempat lain, yaitu kandangnya nanti tidak terlalu kotor. Nah, kita lihat ya, di sini warna kokopitnya masih coklat terang, dimana air atau kelembapannya di dalam masih kurang. Kita masukkan dulu sedikit air supaya menjadi lebih gelap, dimana kokopitnya menyerap air. Jadi ini adalah kalajengking tropis. Perlu kita ketahui bahwa kelembapan menjadi faktor utama. Kebanyakan orang memelihara kalajengking berpikiran bahwa semua kalajengking hidupnya di pasir. Itu anggapan yang salah ya, sehingga banyak sekali kalajengking yang kadang dipelihara tidak lama kemudian mati. Kenapa? Ternyata substratnya pakai pasir. Nah, seperti ini ya, kita akan aduk-aduk lagi. Masih kurang bercampur rata. Kita tambahkan air sedikit lagi supaya lebih merata. Nah, kita aduk lagi. Jika warnanya sudah merata berwarna coklat gelap, maka bisa dipastikan kelembapannya sudah cukup. Oh iya, jangan lupa, kalau terlalu basah juga tidak bagus, maka perlu dari itu kita untuk meniriskannya. Rasakan dulu bagaimana kelembapannya, kita remat-remat. Jika keluar airnya terlalu banyak berarti terlalu basah. Jika tidak,
atau ketika kita padatkan dia mengumpal, maka kelembapannya sudah cukup. Kita coba lihat perbedaannya sebelum dan sesudah. Nah, dengan begini kokopit siap digunakan. Kita akan segera memasukkannya ke dalam kandangnya. Nah, terlihat bedanya kan bagaimana kokopit kering dan kokopit basah? Langkah terakhir, kita siapkan wadah ultra pack kita tadi, lalu kita masukkan adonan seperti orang masak saja, adonan kokopit tadi kita masukkan. Nah, ini keuntungannya, jadi kita tidak bikin kotor ketika di dalam kandang aslinya. Yang kotor tempatnya yang tadi. Kita padatkan dulu kokopitnya supaya lebih merata, lalu kemudian kita siapkan tutup galon sebagai tempat minumnya. Kita padatkan kembali, lalu kita gunakan batu. Ya, batu tadi fungsinya adalah untuk pemberat supaya ketika kalajengking kita jalan-jalan tidak terbalik. Kemudian kita masukkan air sebagai minumnya dia di tempat ini. Dan yang terakhir kita tentu saja memasukkan kalajengkingnya. Wah, dia masih malu-malu di dalam. Sebentar, saya akan ambil dulu. Oke, sedikit sulit karena kakinya menempel. Dan oke, akhirnya bisa. Yep, kalajengking yang cukup besar dan sehat. Tanpa aktif dia. Oke, kamu siap untuk masuk ke kandang barumu. Pelan-pelan pindahkan. Oh ya, jangan menggunakan ini ya, capit ya, atau menarik ekornya langsung. Itu bisa menyebabkan kalajengking tadi kaget atau bahkan cedera. Turunkan pelan-pelan. Jangan lupa semprot juga. Oh, sepertinya dia kaget. Kita apa? Kita menyemprotnya untuk menjaga kelembapan. Semprot ke kandangnya ya, jangan ke kalajengkingnya. Tadi sedikit kena dia, jadi dia agak kaget. Kemudian kita tambahkan sedikit aksesoris. Apa ya? Nah, kamu aja, saya masukkan. Oke, masuk kamu di sini sama kalajengking ya. Dan kita tutup rapat sampai bunyi klik. Kandang sudah siap. Yeay. Untung kalajengkingnya baik. Kalau enggak sudah patah ini badan. Habis badanku semua nanti. Apa ini? Apa fungsinya? Untuk apa kira-kira? Nah, kita akan menunjukkan bagaimana kalajengking bersinar dalam gelap. Wah, lihat, dia bersinar, bagaimana bisa? Dengan menggunakan lampu UV, maka kalajengking dapat bersinar. Begitulah caranya. Tapi gunakan ini hanya untuk entertain ya, jangan sering-sering. Bye.